Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satya Simpandawa. Oke, jadi dalam video kali ini saya akan memversuskan ya antara driver kelas AB dan driver kelas D. Kenapa saya memversuskan kedua driver tersebut ya, karena sekarang ini banyak yang menggunakan driver itu ya, yaitu kelas AB dan kelas D. Nah, apa saja ya kelebihan dan kekurangan dari kedua driver itu ya? Oke, sebelum lanjut ke dalam videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan bisa kalian subscribe dulu ya, tekan tombol merah yang ada di bawah ya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel saya, sudah mengikuti channel saya, sudah menonton video saya, dan bagi kalian yang sudah komen juga di video saya ucapkan banyak terima kasih ya. Tetap ikutin terus dan dukung terus channel saya agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Oke, kita lanjut ke pembahasan video kali ini ya, yaitu memversuskan antara driver kelas AB dan kelas D. Kenapa saya memversuskan kedua driver ini ya, karena sekarang banyak ya yang menggunakan kedua driver ini ya untuk di power rakitan ataupun power pabrikan. Sekarang juga kebanyakan menggunakan kedua driver ini ya, baik itu kelas AB ataupun kelas D. Nah, saya di sini mau membagikan ya sedikit informasi buat kalian gitu loh. Pilih mana gitu antara driver kelas AB ataupun kelas D. Nah, di sini juga keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, pertama kita akan bahas driver kelas AB ya. Untuk kelebihannya, driver kelas AB itu cocok ya untuk amplifier dengan daya watt besar. Contohnya untuk amplifier di luar ruangan, di lapangan, untuk hajatan atau yang lainnya itu cocok sekali untuk driver kelas AB ini ya. Di samping suara yang jernih juga lumayan, efisiensinya juga lumayan ya, bisa sampai 75%. Dan ya, walaupun driver ini jika dibandingkan dengan kelas D itu efisiensinya itu lumayan jauh ya, sampai 25%. Untuk kelebihannya, driver kelas AB ini itu lebih jernih ya. Untuk suara mid high-nya itu lebih jernih. Jadi kelas AB ini cocok sekali untuk digunakan di baik itu di dalam ruangan, di rumah ataupun di luar ruangan ya, ataupun buat amplifier dengan watt yang besar, contohnya untuk di lapangan ya, itu cocok kelas AB ini karena mempunyai suara yang jernih di mid high-nya. Untuk bass dan subwoofernya juga nggak kalah ya, ini juga masih cocok menurut saya untuk subwoofer ataupun menghandle low. Dan untuk kekurangannya, driver kelas AB ini adalah lebih cepat panas ya, karena lebih memakan banyak konsumsi dayanya itu lebih besar gitu loh. Jadi efisiensinya kalau saya baca-baca di Google itu sekitar 75% ya. Jadi ini kekurangannya, driver kelas AB itu lebih cepat panas. Nah, kalau kalian belum tahu contohnya driver kelas AB itu yang gimana ya, itu contohnya SOCL 504, SOCL 506, dan OCL 150 watt itu contohnya ya untuk driver kelas AB. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas driver kelas D ya. Nah, driver kelas D ini sekarang juga banyak sekali yang menggunakan, baik itu di power rakitan ataupun power build up atau pabrikan. Kenapa banyak yang menggunakan? Karena nomor satu ya, kelebihannya driver kelas D itu efisiensinya ya luar biasa ya, bisa sampai 100%. Dan untuk kelebihannya yang selanjutnya, driver kelas D adalah konsumsi daya yang kecil ya, nggak sebesar driver kelas A. Jadi misalkan driver kelas AB itu bisa misalkan mengeluarkan daya 500 watt, dan kelas D juga bisa mengeluarkan daya 500 watt. Nah, di sini driver kelas AB perlu atau disarankan menggunakan trafo dengan 20 ampere, sedangkan driver kelas D yang sama-sama bisa mengeluarkan daya 500 watt itu hanya perlu menggunakan trafo dengan besar 10 ampere misalnya. Jadi kelas D itu memang soal efisiensi itu
sangat bagus ya. Untuk kelebihan yang selanjutnya, driver kelas D adalah driver kelas D ini lebih dingin ya dibandingkan dengan kelas AB. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, konsumsi dari daya listriknya itu lebih kecil, jadi efisiensinya itu lebih tinggi. Nah, jadi ya lebih dingin ya, jadi lebih dingin gitu loh. Walaupun sama-sama wattnya dengan kelas yang AB, misalnya sama-sama 500 watt, tapi daya yang dibutuhkan itu lebih kecil untuk kelas D ini. Nah, di sini juga apa ya, antara kedua driver ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Di sini jadi nggak ada yang sempurna gitu loh. Kedua driver itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, jadi keduanya itu sebenarnya saling melengkapi ya. Jadi yang nggak ada yang bisa menang dan kalah gitu loh, semua itu saling melengkapi antara kelas AB dan kelas D. Kok saya bilang saling melengkapi ya, ya karena itu tadi, pertama kelas AB mempunyai suara yang jernih, mid high-nya itu jernih, sedangkan kelas D itu kalau kekurangannya kelas D itu untuk suara mid high-nya itu ya nggak bisa sejernih kelas AB ya. Itu kekurangannya kelas D, memang untuk mid high itu tidak bisa sejernih kelas AB. Nah, di sini kita bisa, di sini saya bilang tidak ada yang sempurna ya. Ya emang untuk saling melengkapi ya, di dunia sound system atau audio itu semua saling melengkapi. Kalau saya bisa bilang ya, driver kelas AB itu kalau untuk amplifier yang besar itu biasanya digunakan untuk mid dan high, itu sangat cocok sekali driver kelas AB karena suara yang dihasilkan mid high-nya itu jernih kalau untuk driver kelas AB. Sedangkan untuk kelas D itu cocoknya untuk power untuk subwoofer, karena di samping efisiensinya tinggi juga kelas D itu lebih bertenaga ya. Nah, kan kita tahu ya, untuk subwoofer itu perlu power yang besar, dan kelas D ini sangat cocok sekali untuk power subwoofer. Di samping tenaga yang besar juga efisiensinya tinggi dan lebih dingin ya, jadi nggak cepat panas. Nah, kayak gitu. Jadi kelas AB itu lebih cocok untuk mid high, dan kelas D lebih cocok untuk subwoofer atau low. Nah, itu dari demikian ya video kali ini ya, antara driver memversuskan kedua driver kelas AB dan kelas D. Nah, semoga video ini bisa menjadi referensi atau bisa bermanfaat buat kalian ya yang masih pemula seperti saya ya. Khususnya kalau yang sudah senior mungkin bisa menambahkan lagi ntar di komentar di bawah ya, agar kami yang masih pemula bisa lebih tahu ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.